Angkat Wisnu dari Tosa. Tersangkut di ranjau ataupun di net. Kali ini Yodi. Fix saja masih ada saudara pemain nomor 4 ini dari belakang. Langsung dengar ada Renaldi. Masih ada berikutnya. Setelah pertandingan ini selesai akan saling berhadapan antara Gamal berhadapan dengan Bimantara. Ya, sementara kita menuju arena pertandingan kembali di mana kedua tim sudah memasuki arena pertandingan, berpindah posisi melalui Wisnu saat dilakukan set yang berada di sebelah barat dan umpan Santosa. Renaldi namun gerak itu dilakukan tidak mampu dijaga dengan baik oleh anak Putra Pandawa. Satu angka berhasil diraih oleh anak-anak Putra KS 58 saat ini. Lewat si Bungil, pemain daripada Putra KS 58 lakukan set angkat Wisnu dari Tosa. Lakukan satu kemesan apakah di dalam atau di luar, ternyata keluar sehingga poin pun pertama menjadi 2-0. Keunggulan untuk anak-anak daripada Putra KS 58 saat ini. Putra KS 58 ke belakang ada Yudi Kede akan kembali lakukan gerakan bola itu akan kembali Yudi Kede namun masih mampu ditahan oleh anak-anak daripada Putra KS. Kembali serangan Yudi Kede, tadi kemesan yang cukup tidak begitu keras ya, saya pikir, tapi ternyata cukup mematikan karena tugasnya kelas tadi pun melebar. Kali ini penuh dengan perhitungan daripada Yudi Kemil dan ini serangan balik. Yudi Kemil diberikan bola tapi ternyata tidak mampu mengusahakan dengan baik. Justru bola tersangkut di ranjau sehingga akhirnya poin bertambah 3-1. Saat ini anak-anak daripada Putra KS sudah menunjukkan senang. Pemain nomor 4 baru saja melakukan satu kemasinan sudah Jima menambah lebih punya angka buat timnya menjadi 2-3. Satu angka ketinggalan anak-anak Putra Pandawa ini. Isur lakukan set. Angkat kembali serangan Renaldi keras sekali, tapi Abu tidak mampu membendung ataupun memblokir semasa yang dilakukan oleh saudara Aldi sehingga poin pertama menjadi 4-2. Aldi ternyata masih mampu dikembalikan dengan baik. Saudara Wisnu baru saja angkat kembali, smash masih mampu dikembalikan di sana besar Isus angkat. Salah pengertian dua pemain yang Abu dengan pemain nomor 4 itu saudara Jima. Aldi kembali. Kali ini Aldi melakukan satu kesalahan sendiri, hal-hal yang semestinya tidak ia lakukan karena mengingat di babak yang pertama timnya ketinggalan, harus mampu mengantisipasi kesalahan demi kesalahan sendiri yang dilakukan. Dan kali ini serangan dilakukan anak-anak daripada Putra KS 58 tapi berbalik saat ini ada Abu satu semesan ringan tapi tidak mampu dikembalikan oleh Putra KS 58. Ya, untuk pertandingan berikutnya saya informasikan Bimantara akan berhadapan dengan Gamal. Mohon untuk bersiap-siap. Bimantara berhadapan dengan Gamal. Ya, satu angka kembali disumbangkan oleh anak-anak daripada Putra KS 58. Poin pertama sudah dilakukan kali umpan Isor dan Abu kembali melakukan satu kemesan masih mampu. Ternyata tidak ada teman yang berusaha untuk menolong menyelamatkan bola sehingga pindah poin saat ini pemain nomor 4 dari Pandawa ada Jimal di sana melakukan shoot langsung angkat oleh saudara Nabi tidak mampu. Ternyata masih mampu dikejar oleh saudara Budi Kedua. Angkat kembali umpan tinggal. Serangan begitu keras tapi terlalu memanjang di samping kanan daerah pertahanan daripada Pandawa. Saat ini poin bertambah dan nomor 4 di sana masih ada Jima lakukan shoot ke belakang di sana umpan koster dari Putra KS. Satu gerak tipu diberikan ternyata tidak mampu dijangkau dengan baik, jatuh di bidang yang kosong terkecoh rupa-rupanya para pemain daripada Pandawa ini. Dimungi pemain daripada KS 58 sudah lakukan set dari Yudi Kendil dan sudah ada Abu yang sudah melakukan satu lompatan pindah poin dan saat ini ada Abu pemain nomor 5 saat ini akan mencoba melakukan shoot
udah lakukan, datang surah Aldi, angkat toser saat ini, smash, ternyata masih mampu. Ada dua blok yang cukup tangguh. Pemain nomor 8 Fahrizal, ada juga di sana pemain yang cukup tangguh nomor 7 saudara Wisnu. Rupa-rupanya Abu kembali pada Aldi toser terjatuh dia, dan ternyata bola tidak mampu diselamatkan. Kembali poin bertambah untuk anak-anak daripada Pandawa. Rupa-rupanya Pandawa belum menemukan lawan yang seimbang saat ini, karena memang saat ini ada kelemahan dari pemain Fahrizal, pemain nomor 8 dari Pandawa saat ini. Ya, salah satu motor serangan dari Putra KS 58 akan melakukan serve ataupun serve. Sudah diberikan, dan saat ini umpan. Pemain nomor 7 kembali memberikan satu ancaman. Wisnu rupa-rupanya akan mengambil serve. Wisnu ya, Fahrizal rupa-rupanya keluar, digantikan oleh pemain nomor 9. Ini ada Dery. Kembali Wisnu, Jamsil. Bola lewat, saat ini akan kembali. Bola dikebis, tapi ditutup saja. Tidak perlu dengan menggunakan kekerasan ataupun kekuatan fisiknya untuk melakukan satu smash untuk bisa mendapatkan poin, tapi dengan satu gerak di tubuh berhasil mendapatkan satu poin. Dan jump shot baru saja dilakukan oleh Wisnu, berhasil kembali menambah pundi-pundi angka anak-anak daripada Putra Pandawa saat ini. 13 begitu jauh meninggalkan celah angka. Wisnu kembali angkat ke belakang. Kembali bola muntah yang diberikan, tapi apa yang terjadi? Apakah bola jatuh dulu? Ternyata kembali bola jatuh di luar lapangan pertandingan. Pindah poin anak-anak Putra KS 58. Tadi akan coba melakukan satu set sudah berikan ke belakang, masuk jauh, terima libero dari umpan nomor 9 Dery baru saja melakukan satu tendangan, tapi ternyata masih mampu dikembalikan. Serangan balik, ada Yudi, dan ternyata 3 blok yang dibangun oleh anak-anak daripada Putra KS 58 tidak mampu membendung serangan-serangan yang dilakukan dan dilancarkan oleh anak-anak daripada Putra Pandawa. Nomor 9 Dery lakukan serve, angkat toser nomor 10. Terkecoh rupa-rupanya. Terkecoh main daripada Putra Pandawa. Libero saat ini akan ke belakang. Wisnu yang diberikan dengan lompatan dari belakang, tapi bola kurang begitu tinggi sehingga bola sudah terlebih dahulu turun ke bawah, dan sehingga ketika di smash ataupun dipukul tidak tersangkut di ranjau ataupun di net. Kali ini Yudi masih belum mengeluarkan kemampuan yang sebenarnya, masih dengan pukulan-pukulan yang cukup ringan rupa-rupanya. Ini pemain nomor 1 Isur berikan bola nomor 10, angkat smash, tidak mampu dibendung oleh pemain nomor 3 yaitu saudara Maza, pemain dari Putra Pandawa. Asup lokra lah Rinaldi, ini ancang-ancang. Ya, sebagai bahan informasi kembali saya sampaikan untuk pertandingan berikutnya akan saling berhadapan antara Bimantara berhadapan dengan Jamal. Maka kedua tim untuk bersiap-siap karena pertandingan di set yang kedua antara Putra Pandawa dengan Putra KS 58 akan segera berakhir dalam beberapa menit ke depan. Ya, poin pertama Yudi Kendel saat ini pemain nomor 2 lakukan serve, ada Renaldi, angkat toser, satu cemesan, ringan saja, angkat pendek saja, terjadi perebutan bola, dan pemain masih mental, coba dikejar oleh Yudi Kendel, tapi bola mental begitu jauh keluar lapangan pertandingan, sehingga poin bagi anak-anak daripada Putra KS 58. Pemain nomor 8 di sana ada saudara Ismail, berikan bola pada Yudi Kendel, angkat pendek, bola quick yang diberikan oleh saudara Kozar Isur pada temannya pemain nomor 3 ini, dan masih rupanya tidak mampu dibaca dengan baik oleh para pemain dari Putra KS 58. Masya lakukan serve Renaldi, angkat, coba lakukan satu kemasan, tapi ternyata kelihatan sudah begitu terlebih dahulu melihat satu benteng yang cukup kokoh dan cukup tangguh yang dimiliki oleh anak-anak daripada Putra Pandawa. Kembali serangan dilakukan saat mulai Renaldi, tapi ternyata masih mampu dibendung, akan kembali dari belakang. Fix saja, masih ada saudara pemain nomor 4 ini dari belakang. Kembali memberikan ancaman yang cukup mematikan
Begitu jauh, sudah 20 angka diperoleh bagi anak-anak Putra Pandawa. Sudah diberikan pemain nomor 4 baru saja. Jima akan kembali. Ringan saja memberikan satu cemesan. Tidak harus dengan pukulan yang keras, tapi memang cukup mematikan sekali. Kembali pemain nomor 4 ini, Renaldi saat ini semes masih mampu diblokir. Akan kembali ke Renaldi. Kali ini cemesan. Oh, ternyata pemain nomor 5 Septian rupanya yang melakukan satu semesan, tapi bola keluar lapangan pertandingan. Poin kembali bagi nomor 4 saat ini sana Jimalse pada libero dan akan toser, akan kembali dari belakang Renaldi, dan ternyata kembali Renaldi pun tidak mampu menjatuhkan bola. Ratnet justru jatuh di bidang sendiri sehingga akan bertambah bagi anak-anak daripada Putra Pandawa. Renaldi kembali berikan bola sudah, tapi ternyata terkecoh. Ya, selanjutnya setelah pertandingan ini akan saling berhadapan antara Gamal berhadapan dengan Bimantara. Gamal berhadapan dengan Bimantara. Saya berharap kedua tim itu bersiap-siap karena pertandingan ini sudah match point 24. Satu angka. Pemain Pandawa akan menyelesaikan pertandingan di babak yang kedua. Sudah diberikan kali ini oleh si Jagung dengan Renaldi langsung akan berusaha dari belakang di kedua maksudnya, tapi masih mampu dijaga dengan dia langsung dengan ada Renaldi. Oh, masih ada ternyata poin terakhir menyelesaikan pertandingan saat ternyata belum ya. Ternyata bola keluar lapangan pertandingan Yudi Kendil. Saya pikir ini Yudi Kendil akan menjadi satu tumpuan untuk menyelesaikan pertandingan ini. Kemudian akan diberikan Yudi Kendil. Ternyata bukan. Ternyata Berry pemain nomor 9 yang mampu menyudahi pertandingan di babak yang kedua. Dan dengan demikian maka Pandawa berhasil mendudukkan Putra KS 58 dengan cukup mudah dengan perolehan angka yang cukup